Shalom, bersama saya di sini Situa Junjungan Manalu SP, Uluan Nihuria atau pimpinan jemaat Gereja HKBP Toba Teraju, Resort Sanggo Kapuas, Distrik 28 Deboskap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk pertama kalinya saya mengupload renungan firman Tuhan melalui channel kita, yaitu Toba Kalimantan Channel. Channel kita akan saya pergunakan untuk menyampaikan renungan harian singkat untuk kita semua pemirsa channel kita. Perlu saya kasih tahu, saya beritahukan kepada semua teman-teman, sahabat sekalian, HKBP Toba Teraju sampai saat ini statusnya di lingkungan gereja HKBP masih sebagai pos parmingguan. Nah, sampai saat ini gereja kita telah berumur 4 tahun, tepatnya di tanggal 24 April. Sebenarnya tanggal 24 April sebagai ulang tahun gereja kita yang keempat akan kita gunakan sebagai hari untuk mengucapkan Huria HKBP Toba Teraju sebagai Huria Nagop di lingkungan gereja HKBP. Namun karena virus corona melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga pemerintah melakukan aturan pembatasan sosial berskala besar, sehingga acara tersebut kita batalkan atau kita undur. Jemaat sekalian, tetap doakan supaya acara itu di hari-hari mendatang bisa kita laksanakan dan gereja kita boleh menjadi seperti kerinduan hati kita, menjadi Huria Nagop di lingkungan gereja HKBP. Saat ini pembangunan terus berlanjut di gereja kita. Gereja kita ini dibangun 2 lantai. Lantai dasar di bawah kita pergunakan sudah 2 tahun untuk kegiatan sekolah minggu. Lantai atas kita pergunakan untuk kegiatan ibadah umum, kebaktian umum. Jadi jam pelaksanaan ibadah sekolah minggu dan kebaktian umum bersamaan, yaitu jam 10 pagi, karena rumah jemaat jauh dari gereja kita. Jemaat berserak di mana-mana, teman-teman sekalian. Gereja kita berada di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi dukung terus supaya gereja kita boleh bertumbuh menjadi alat bagi Dia untuk membesarkan kerajaan Allah melalui pelayanan gereja kita, gereja HKBP Toba Teraju. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai video pertama untuk renungan firman Tuhan, saya akan menyampaikan dengan topik berani tapi bukan nekat. Mengapa demikian? Sebab kalau berani disertai dengan sikap nekat, itu namanya bunuh diri. Sementara orang Kristen harus berani, namun harus memiliki hikmat yang datang dari atas. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, apa dikatakan di sana? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita sebagai orang Kristen sudah hidup di dalam Roh. Roh Allah bersemayam di dalam kita. Roh Kudus bersemayam di dalam kita. Oleh karena kita harus dipimpin oleh Roh. Sebagai orang yang dipimpin di dalam Roh, hubungannya dengan COVID-19 bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Amanginang, virus corona pertama kali muncul di Cina, lalu menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke negara kita Indonesia di awal bulan Januari. Lalu menghebatlah virus ini, lalu pemerintah melaksanakan atau membuat aturan
pembatasan sosial berskala besar. Sehingga berdasarkan titik yang kita sampaikan, terakhir kita kebaktian di gereja kita ini adalah minggu kedua bulan Maret. Kurang lebih 8 minggu ibadah dialihkan ke rumah jemaat atau ke rumah kita masing-masing. Sampai saat ini tidak seorang pun yang tahu kapan virus corona akan mati atau menghilang dari muka bumi ini. Dan sampai saat ini tidak seorang pun ahli yang bisa menemukan vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan virus corona ini. Jadi sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini sesungguhnya virus corona itu masih ada di mana-mana. Pemerintah membuat aturan untuk pembatasan sosial berskala besar. Lalu di awal bulan Juni pemerintah mengeluarkan yang namanya new normal. New normal dikeluarkan bukan berarti bahwa virus corona telah berlalu. New normal dikeluarkan bukan berarti bahwa virus itu telah berlalu dan telah ditemukan vaksinnya. Tidak. Virus corona dikeluarkan, dicanangkan pemerintah supaya di bawah bayang-bayang pandemik virus corona, masyarakat tetap bisa menjadi masyarakat yang produktif sekaligus aman COVID-19. Sebab virus di mana-mana, tidak mungkin pembatasan sosial berskala besar terus-menerus ditetapkan. Kehidupan harus berlangsung. Kehidupan harus terus berlangsung. Harus mencari kerja, harus menyekolahkan anak, harus pergi ke pasar. Tidak mungkin di rumah melulu. Oleh karenanya, pemerintah mencanangkan new normal dengan mengeluarkan protokol kesehatan supaya masyarakat sekali lagi boleh menjadi masyarakat yang produktif sekaligus terlindungi atau aman COVID-19 dengan menjalankan disiplin kesehatan COVID-19 yang dirancangkan oleh pemerintah. Termasuk tanggal 21 Juni adalah tanggal di mana rumah ibadah boleh dibuka kembali. Lalu bagaimana? Amanginang, Bapak Ibu, Saudara kekasih, orang Kristen menghadapi situasi seperti itu. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, apa dikatakan di sana? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang Kristen harus tertib. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang Kristen harus berani membuka gereja. Orang Kristen harus berani beribadah ke gereja. Orang Kristen harus jangan malu, sekali lagi jangan malu beribadah di gereja. Karena apa? Roh. Tadi Galatia 5 ayat 25 mengatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dijaga dan dipimpin oleh roh. Lalu sebagai orang yang dipimpin dan dijaga oleh roh, bagaimana kita menyikapi ini? Dikatakan kita harus berani, kuat, dan tertib. Sebagai orang Kristen harus tertib. Sebagai orang Kristen harus menjadi yang pertama di dalam masyarakat untuk hidup tertib. Hubungannya dengan disiplin COVID-19. Oleh karena itu setiap pendeta, pimpinan jemaat, penginjil, guru Injil,
gembala yang memiliki otoritas untuk membuka gereja, jangan tutup lagi gereja. Tetapi biarlah oleh hikmat Allah, kita dibimbing olehnya untuk hidup tertib menuruti semua protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Apa itu? Protokol pemerintah jelas. Pimpinan gereja harus mempersiapkan tempat cuci air, tempat cuci tangan, mempersiapkan alat untuk ukur suhu, mengatur kursi, mengatur jarak supaya jemaat jangan duduk berdekatan, mengatur sedemikian rupa supaya ibadah tidak melebihi 80 menit, mengatur jemaat bagaimana harus melakukan salam, cukup dengan menaruh kedua tangan di dada sambil menganggukkan kepala. Ini yang harus kita ajarkan ke jemaat. Ini yang harus kita persiapkan sebagai pimpinan gereja, sebagai pendeta, sebagai penginjil. Mempersiapkan gereja, mempersiapkan gedung gereja supaya gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan supaya setiap jemaat berani untuk datang ke gereja. Nah, itu telah kita lakukan di gereja kita. Kita telah mempersiapkan tempat cuci tangan, kita telah mempersiapkan atau membeli alat untuk mengukur suhu, kita telah mengatur jarak duduk jemaat, kita telah mengetik semua protokol kesehatan dan kita tempel supaya setiap jemaat boleh atau bisa membacanya, mempelajarinya. Kita ingatkan kepada jemaat untuk setiap kebaktian memakai masker, cuci tangan. Itu tugas kita sebagai pimpinan gereja, sebagai gembala, sebagai pendeta. Lalu bagi jemaat seperti apa? Tadi dikatakan 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oleh karena itu kepada setiap jemaat, beranilah engkau untuk datang ke gereja. Gak perlu takut lagi. Gereja sudah mengikuti disiplin COVID-19. Jemaat juga harus berani. Jangan takut. Di sini dikatakan kepada kita, di sini dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Pengertiannya di sini bahwa Allah melalui rohnya memberikan kita semangat hidup, keberanian, bukan roh ketakutan, tapi keberanian. Keberanian di sini sama dengan semangat hidup, semangat menghadapi COVID-19. Sama misalnya kalau kita demam, flu, meriang, lalu kita gantung ke lampu, lalu kita masuk ke kamar, lalu menutup dengan selimut. Saya percaya 2 minggu demam kita tidak akan sembuh. Tetapi kalau kita berani menghadapinya, semangat, memiliki semangat hidup, kita pergi ke dapur. Badan meriang flu, kita pergi ke dapur. Masak sop yang hangat-hangat, kita makan. Walaupun selera makan tidak ada, kita makan. Saya percaya 2 hari demam kita hilang. Kenapa? Kita memiliki semangat hidup, keberanian untuk hidup. Saya tidak dapat bayangkan, para ahli mengatakan tidak bisa diprediksi kapan COVID-19 akan berakhir, lalu jemaat semua monggok ijabu misalnya. Saya tidak dapat bayangkan. Oleh karenanya, pemerintah telah mencanangkan new normal. Supaya setiap masyarakat boleh ke pasar, boleh melaksanakan kegiatan tetapi harus tetap hidup berdasarkan disiplin kesehatan COVID-19 yang diatur oleh pemerintah. Sebagai orang Kristen, sebagai gereja harus tertib, harus menuruti anjuran itu. Dan itu semua puji Tuhan telah dilakukan oleh gereja kita. Dan kepada setiap jemaat saya katakan hari ini, jangan takut untuk ke gereja. Datanglah beribadah. Ikuti protokol kesehatan. Sudah aman. Sebab para ahli hanya bisa menyimpulkan sampai saat ini bahwa penyebarannya melalui
cairan mulut. Terus supaya jangan kita terinfeksi, pakai masker. Para ahli hanya mengatakan demikian, baru sampai di situ ya kita turuti. Ke gereja kita pakai masker, jaga jarak. Sekali lagi, jangan takut. Para hamba-hamba Tuhan yang memiliki otoritas untuk membuka gereja, jangan takut membuka gereja. Buka saja gereja. Jemaat juga jangan takut untuk datang ke gereja. Datang saja ke gereja. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tertiblah sebagai orang Kristen. Ikutilah anjuran pemerintah. Pemerintah sudah memberikan bagaimana disiplinnya. Gereja mengikutinya. Bukan dengan menutup gereja. Bukan. Ikuti protokol kesehatannya. Itu yang pertama. Alasan kita berani membuka gereja. Sebagai orang yang dipimpin oleh roh, kita tertib. Alasan yang kedua adalah, mengapa orang Kristen sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dipimpin oleh roh, berani untuk datang ke gereja, berani untuk membuka gereja. Kita buka di dalam Mazmur 91 ayat 3. Mazmur 91 ayat 3. Jadi sebagai orang Kristen harus berani. Unang melulau tu onang tu pasar barani. Melulau tu bang membuat kepeng barani. Merdalan-dalan didalani barani. Ali melulau tu gereja mebiar. Dan boleh sangoni. Hari ini firman Tuhan mengatakan sebagai orang yang dipimpin oleh roh, maka kita harus hidup oleh roh dan mau dipimpin oleh roh. Lalu orang yang dipimpin roh itu tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, memberikan roh atau membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Setiap gereja anak-anak Tuhan harus hidup di dalam roh dengan menjadi hidup dengan ketiga item ini tadi, yaitu roh itu membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Alasan yang kedua, bagi setiap kita yang percaya, agar jangan takut membuka gereja dan agar jangan takut untuk datang kebaktian ke gereja, kita sama-sama buka di dalam Mazmur 91 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bagian A ayat 4. Atau kita baca bagian 4 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Alasan yang keempat adalah gereja itu adalah rumah Allah. Roh Allah bersemayam di dalamnya. Oleh karenanya orang Kristen tidak perlu takut untuk datang ke kebaktian. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah pemilik napas kehidupan ini. Berjanji. Dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Allah pemilik hidup itu akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk takut gereja, malu, atau tidak mau membuka gereja. Tidak ada alasan. Roh Kudus membimbing kita supaya kita menjadi orang-orang atau masyarakat yang tertib. Dan kita menyembah Allah yang maha kuasa. Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup untuk melepaskan kita dan meluputkan kita dari penyakit sampar yang busuk. Dia pemilik napas. Dia pemilik kehidupan. Kenapa harus takut? Jangan takut. Jangan takut. Percaya kepada Dia, Allah yang hidup itu. Pemilik gerejanya Yesus Kristus, berkuasa atas langit, bumi, surga. Kenapa harus takut? Oleh karenanya firman Tuhan yang singkat hari ini ingin
mengajarkan kepada setiap jemaat kita supaya jangan lagi gereja kosong. 2 minggu gereja berturut-turut jangan kosong lagi. Datanglah kebaktian di rumah Allah ini, di rumah Bapa ini. Datanglah. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Jadi kesimpulannya adalah Roh membimbing jemaat atau Roh membimbing kita sebagai orang percaya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih, dan mengajari kita untuk hidup tertib, menuruti semua anjuran pemerintah di masa new normal dengan protokol kesehatan COVID-19. Kita siap ibadah di gereja. Dan alasan kedua, bagaimana supaya kita jangan takut bahwa Allah lah pemilik gerejanya, bahwa Kristuslah Raja gereja itu, akan menjaga kita, memelihara kita, meluputkan kita dari penyakit sampar yang busuk. Itu janji Tuhan, dimeteraikan oleh darahnya, dan kita layak untuk mengaminkannya. Selamat menjelang hari Minggu. Selamat beribadah. Kepada semua jemaat, jangan takut lagi, berani saja datang ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.